Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asmaidatul Hasanah. Saya seorang santriwati di Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat menurut kita Fathul Mu'in. Sebelum itu, mari kita memberikan hadiah Al-Fatihah untuk mu'alif atau pengarang kitab Fathul Mu'in, yakni Syekh Zainuddin Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Maribari. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan makruh? Makruh bisa diartikan dengan sesuatu yang apabila kita meninggalkannya itu lebih baik daripada kita melakukannya. Ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat itu adalah beberapa hal yang mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Apa saja? Yakni wakuriha fiha, lan dimakruhake ing dalam sholat, ay sholati tegese sholat, iltifatun opo melengok biwajihi kelawan wajah musolli bila hajatin kelawan tanpa hajat. Jadi hal yang dimakruhkan pertama dalam sholat adalah melihat atau melihat ke segala arah, yaitu menolehkan wajah tanpa ada hajat atau tanpa ada keperluan. Jadi ketika kita sholat itu dimakruhkan pandangan kita itu kemana-mana. Jadi hal itu karena mengganggu kehusyuan kita. Juga dimakruhkan kita makruh memandang langit atau sesuatu yang membuat kita lupa diri. Misal nih, di depan kita sholat di barisan saf kedua, dan saf pertama itu kita menemukan seseorang yang memakai baju di belakangnya itu ada gambar-gambar. Nah, itu dimakruhkan dalam sholat karena ketika kita tidak fokus kita sholat, namun kita melihat ke segala arah kecuali ke sejadah itu. Jadi saat kita memandang langit, memandang gambar-gambar yang ada di punggung musolli yang ada di depan kita, itu hukumnya sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat. Jadi tidak boleh menoleh. Jadi dimakruhkan menoleh tanpa ada hajat, tanpa ada sesuatu yang sangat penting, karena ini akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Kemudian yang kedua, apa sih yang dimakruhkan dalam sholat? Yang kedua yakni baskun fi sholati, lan makruhake opo ngidu ing dalam sholat, wa kadza lan semono uga makruh fi sholat kharijaha ing dalam jabane sholat. Baskun di sini artinya ngidu atau meludah. Jadi kita dimakruhkan ketika sholat itu meludah. Namun ada juga kemudahan ketika kita benar-benar ingin meludah, itu diperbolehkan untuk baskun, untuk meludah ke bagian kiri ketika kita sholat, dan tidak diperbolehkan meludah amaman ing dalam ngarep. Jadi ketika kita benar-benar punya keinginan untuk meludah ketika sholat, itu dimakruhkan meludah ke depan. Kenapa dimakruhkan meludah ke arah depan? Karena ke arah depan itu posisi kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh meludah ke arah depan atau ke arah kanan, dan hanya diperbolehkan meludah ke arah kiri. Itu yang tersebut dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian ada makruh yang selanjutnya. Kemudian wakuriha lan dimakruhake sholatun opo sholat bimudafati kelawan ngempet hadasin hadas. Jadi makruh yang selanjutnya yakni dimakruhkan menahan hadas ketika kita sholat. Hadas apa saja yang dimaksud?
hadas apa saja yang dimakruhkan, yakni kabaulin, wagoitin, warihin, yakni kabaulin uyuh, wagoitin lan BAB, warihin lan entut. Jadi ketika kita sholat itu dimakruhkan menahan keinginan untuk BAB, untuk BAK dan untuk kentut. Jadi sebelum kita sholat kita usahakan untuk mengeluarkan semua kotoran dalam tubuh kita agar ketika kita sholat itu tidak mengganggu kekhusyuan kita karena kita ngempet atau menahan hadas tersebut. Itu yang dimakruhkan dalam sholat. Karena sekali lagi hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat itu adalah hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam menjalankan sholat itu sendiri. Dan selanjutnya makruh yang selanjutnya yakni watukrahu bihadrati ta'amin aw syarabi, dan dimakruhake opo sholat kelawan ana sandinge ta'amin panganan aw syarabin utawi minuman ombean. Jadi sesuatu yang dimakruhkan selanjutnya adalah kita sholat itu dimakruhkan ketika kita sholat di depan kita itu disandingkan atau adanya makanan atau minuman, karena tentu ketika ada makanan atau minuman itu fokus kita pada minuman dan makanan itu, dan kita tidak fokus dalam menjalankan sholat karena kehadiran makanan dan minuman itu mengganggu kekhusyuan kita dan membuat pikiran kita hanya berisi dengan makanan, minuman dan tidak khusyuk dalam menjalankan sholat. Kemudian ada juga wakuriha lan makruhake sholatun fitoriki bunyanin, opo wakuriha lan dimakruhake sholatun opo sholat fitoriki ing dalem dalan bunyanin ramayan. Jadi dimakruhkan juga untuk sholat di jalan atau sesuatu yang ramai. Misal kita di pasar itu kan sesuatu yang keadaannya ramai. Jadi kita di tengah-tengah pasar itu kita menjalankan sholat itu dimakruhkan. Karena apa? Karena untuk makom seperti kita, sholat di tengah keramaian pasti tidak akan fokus, tidak akan khusyuk. Jadi dimakruhkan dalam batu poin itu sholat di tengah jalan atau di keramaian, karena lagi-lagi itu mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi itulah beberapa hal yang dimakruhkan ketika kita sholat dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi saat kita dimakruhkan sholat di jalan atau kuburan, kita tidak dimakruhkan sholat di dalam hutan maupun tempat pemungutan pajak. Jadi boleh ketika kita sholat di tengah hutan. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sedikit penjelasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat ketika menurut Fathul Mu'in. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang berkenan. Selebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.